Tahun 2022 merupakan tahun kedua asesmen nasional di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program ini digunakan sebagai program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Hasil asesmen nasional kemudian dituangkan dalam rapor pendidikan yang menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan dan daerah. Satdik dan Dinas dapat menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Rapor pendidikan dapat membantu satuan pendidikan dan juga pemerintah daerah untuk membuat perencanaan kebijakan dan program pendidikan secara lebih terarah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Pemerintah pusat akan mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan berbasis data ini, sehingga perencanaan tidak lagi sekedar rutinitas tanpa arah dan pengulangan apa yang dilakukan di tahun sebelumnya semata. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, mengevaluasi proses capaian belajar, dan juga meningkatkan mutu pendidikan adalah target selanjutnya. Untuk Bapak Nino, Pak, pertanyaan pertama, bagaimana asesmen nasional ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas baik di kelas maupun di sekolah. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Aji. Asesmen nasional, moga-moga sekarang semua sahabat Dikbud sudah pernah mendengar paling tidak ya, sebagian mungkin juga sudah familiar dan sudah tahu apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari 3 komponen kan. 1, AKM literasi numerasi, 2, survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Di asesmen nasional tidak ada pengukuran penguasaan materi kurikulum secara keseluruhan. Itu tugas guru untuk mengevaluasi. Kita dari kementerian, dari Kemendikbudristek, hanya memotret aspek-aspek kualitas yang paling penting yang kita ukur untuk menilai kinerja dari sistem pendidikan, jadi bukan anaknya. Nah, melalui 3 komponen tadi, asesmen nasional itu sebenarnya memberitahu guru untuk memprioritaskan kualitas. Jadi melalui AKM literasi numerasi, asesmen nasional itu memberitahu guru, kepala sekolah, dinas pendidikan untuk mengutamakan hasil belajar yang berupa nalar, bukan pengetahuan atas banyak materi. Itu sudah usang ya, udah bukan zamannya lagi. Sekedar tahu banyak hal, tapi tidak memahami secara mendalam, tidak bisa menggunakan pengetahuannya untuk problem solving. Itu sudah usang. Kemudian melalui survei karakter, asesmen nasional memberitahu guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, bahwa pengembangan karakter atau dimensi sosial, emosional, spiritual murid itu juga sangat penting. Jadi pendidikan harus holistik, tidak boleh hanya semata-mata mengembangkan aspek kognitif saja. Dan melalui survei lingkungan belajar, asesmen nasional memberitahu guru untuk memperhatikan iklim keamanan, iklim kebinekaan, inklusivitas di sekolah, serta kualitas pembelajaran di kelas. Nah, jadi karena pengembangan daya nalar dan karakter itu pasti perlu iklim sekolah yang baik dan pembelajaran yang mendalam, ya, banyak diskusi, kerja kelompok, refleksi, membuat karya, dan semua ini selaras dengan kebijakan kita di bidang kurikulum merdeka, dan juga selaras dengan seleksi masuk PTN yang baru diluncurkan kemarin. Jadi dengan tidak adanya ujian nasional lagi, kita mengembalikan kepercayaan pada guru dan sekolah untuk melakukan evaluasi yang penguasaan materi terhadap murid, ya, itu tugas guru dan kepala sekolah. Tapi untuk untuk evaluasi sistemnya itu kita lakukan melalui asesmen nasional, dan sekali lagi yang kita ukur di asesmen nasional itu memberi sinyal, memberi pesan tentang apa yang harus diprioritaskan oleh kita semua, gitu ya, daya nalar, karakter,
lingkungan belajar yang aman, tidak ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada narkoba, lingkungan belajar yang membuat nyaman, menerima semuanya, inklusif, tidak ada diskriminasi, serta kualitas pembelajaran yang memungkinkan tumbuh kembang holistik anak-anak tadi. Jadi seperti itu kira-kira Mas Aji ya, AN itu memberi informasi yang paling penting, apa sih yang paling penting untuk diprioritaskan oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Baik, terima kasih Pak Nino. Lalu selanjutnya, seperti apa Pak hasil asesmen ini akan digunakan di rapor pendidikan? Rapor pendidikan itu adalah platform di mana hasil asesmen nasional beserta data-data lain dikembalikan kepada satuan pendidikan, pada sekolah, dan kepada dinas pendidikan. Jadi konsepnya adalah kita membantu sebenarnya, posisi kementerian itu membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan diagnosis terhadap profil kualitas pendidikan kita gitu ya, di sekolah atau di tiap daerah. Nah, ini ibaratnya kalau orang check up medis di lab, rapor pendidikan itu adalah aplikasi yang memberitahu dalam tanda kutip pasien gitu ya, hasil check up-nya tadi seperti apa yang harus dilakukan, diet yang cocok apa, obat yang cocok apa, olahraga yang cocok apa, itu adalah rapor pendidikannya. Jadi konsepnya kita tidak lagi mengumumkan kepada seluruh dunia nih ranking tiap sekolah di sebuah daerah itu seperti apa, atau ranking daerah tempatnya Pak Rozi di Probolinggo ya, ini ranking berapa nih di Jawa Timur. Kita tidak lagi melakukan hal seperti itu. Yang ingin kita lakukan adalah mengembalikan semua informasi yang sangat kaya tentang kualitas tadi itu kepada masing-masing sekolah, kepada masing-masing dinas pendidikan, supaya dipakai untuk berarti mendiagnosis apa yang harus, apa masalah saya gitu ya di sekolah saya, di daerah saya, dan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki aspek-aspek paling penting dari pendidikan kita. Itu Mas Aji.